Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit mengenai peran pendidikan agama Islam terhadap isu terorisme. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu terorisme. Kita tidak bisa berlanjut sebelum kita mengetahui dasar dari kata terorisme itu tersendiri. Terorisme berasal dari kata teror yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dapat memberi ancaman, perbuatan yang menakuti sesama kita, perbuatan yang sewenang-wenang dalam bertindak, perbuatan yang tidak dipikir dengan baik namun pemikiran yang pendek. Baiklah, adapun dari kata teroris dapat diartikan dengan sebuah pelaku yang dimana pelaku ini yang mengerjakan dalam sebuah tindakan ini. Dengan kata terorisme itu tersendiri dapat disimpulkan, dapat diartikan dengan sebuah perbuatan atau tindakan baik dari perorangan atau perkelompok dari kalangan teroris yang dimana dapat mengancam baik nyawa sendiri, nyawa orang lain, dan harta, benda, dan keluarganya sendiri. Dengan terorisme ini dapat dikaitkan dengan Islam yang dimana orang lain dapat menilai, dapat menyimpulkan bahwa Islam bisa dikatakan dengan keras, yang dimana di sini ketika ada orang Islam memahami dengan pikiran pendek yang dimana selalu mengambil keputusan terburu-buru, maka dia akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum negara yang ada khususnya pada Indonesia, yang dimana pada Indonesia tersendiri sudah didirikan dengan peraturan-peraturan dengan undang-undang dasar. Dan begitu pula dengan hukum HAM yang dimana kita sesama melindungi baik sesama Islam maupun non-Islam. Terorisme ini lahir dengan paham-paham radikal yang dimana dengan kepemahaman inilah yang membuat para teroris bertindak dengan sewenang-wenang dikarenakan tidak menghargai dengan pendapat orang lain baik dari Islam sendiri maupun dengan non-Islam. Baiklah, itulah sedikit tadi dari pengertian dari terorisme. Selanjutnya adapun peran-peran pendidikan agama Islam ini yang terkhusus yang berperan untuk menghambat, untuk tidak terjadinya terorisme berkelanjutan. Maka di sini seorang ustadz, seorang guru, seorang murabia yang dimana seorang pendidik terlebih dahulu memahamkan, meluruskan kepada anak-anak baik dari keimanan, akhlak, dan lain-lain. Yang dimana di sini seorang guru berperan sekali untuk membentuk karakter anak dari usia dini, baik dari orang tua maupun dari seorang pendidik. Karena ketika anak-anak dibebaskan tanpa dibimbing, maka anak-anak tersebut akan mudah terpengaruh dengan
paham-paham radikal atau terorisme, yang dimana terorisme ini bukanlah suatu kelompok yang kecil, namun pada akhirnya terorisme ini sudah kita pahami. Terorisme ini berjumlah kelompok yang besar, yang dimana kita susah mengetahui kapan dia bertindak, kapan dia beraksi, yang dimana terorisme ini sudah sulit untuk kita hentikan dikarenakan pembesar-pembesar dari terorisme itu tersendiri memiliki kader-kader yang setia, yang dimana pernah terjadi di Bali, di sana terdapat terorisme yang dimana sudah kita mengetahui tersendiri dari pelaku tersendiri. Namun ketika pelaku sudah terdapatkan, maka pelaku tersendiri dijatuhkan hukuman dengan hukuman mati, yang dimana dengan hukuman mati itu tidak memutuskan paham-paham terorisme yang lainnya, namun semakin banyak, semakin berkembanglah terorisme yang kita dapatkan sekarang. Setelah terjadinya di Bali, sampai sekarang masih sering kita dengarkan dengan terorisme yang terjadi khususnya pada Indonesia kita ini, khususnya pada negeri kita ini. Jadi seorang guru di sini harus betul-betul mendidik anak dengan baik, meluruskan agama-agama, paham-paham anak tersebut, sehingga anak dapat tumbuh dengan paham-paham yang baik, yang dimana bisa saling menghargai orang lain, menghargai keputusan orang lain, menghargai agama orang lain. Sebagaimana kita di sini, Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran kita, namun kita di sini sekedar berusaha untuk mengajak orang lain, namun tidak melakukan dengan kekerasan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang dimana di sini untuk non-Islam, untuk agamamu dan untuk agamaku. Namun pada hakikatnya agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya pribadi. Ketika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi dan mohon dikritiki, mohon diberikan saran, karena kami sebatas manusia biasa yang masih memiliki keterbatasan dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.